Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada toko Gandhi's House. Di sini anggotanya ada Gandhi, ada M. Hardiman, ada Benedictus Bias, dan ada saya sendiri, Rian Almansah, dan Citra Trita Kumalaningrum. Yang pertama yaitu pendahuluan. Eh, E-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik yang telah menjadi tren baru dalam berbisnis melalui penjualan online yang ditawarkannya. Kenyamanan dapat dirasakan pihak konsumen dari pemesanan dan pengantaran barang di mana saja. Toko Gandhi's House dan pembeli yang notabene pencinta fashion and style dengan membuat toko online model retail dalam dunia e-commerce. Gandhi's House yang menawarkan produk-produk di bidang fashion, khususnya aksesoris. Dalam toko online ini, penjual dan pembeli diberi kemudahan dengan transaksi pengiriman uang melalui sistem payment gateway. Dengan sistem payment gateway, pengiriman uang dari pembeli ke penjual akan lebih mudah dan aman. Oke, selanjutnya kita ke tujuan. Penulis mencoba untuk merancang sistem informasi penjualan online berbasis web dan toko untuk Gandhi's House yang bergerak di bidang fashion terkini, dengan tujuan memberikan keuntungan yang maksimal kepada penjual tanpa harus pemasaran di mana-mana, dan memberikan kemudahan bagi pembeli tanpa harus mencari-cari atau mendatangi toko tersebut. Oke, selanjutnya kita ke konteks diagram. Di konteks diagram ini, di sini ada tabel admin, member, sama pengunjung. Jadi begini, dari admin menginputkan data order, data member, data kontak, dan data konfirmasi. Selanjutnya dari sistem informasi penjualan Gandhi's House akan mengeluarkan output berupa data halaman, data produk, data kategori, data konfirmasi, dan data ongkir. Selanjutnya dari table member. Jadi member ini melakukan login, data member, masukkan data keranjang belanja, data konfirmasi, dan data kontak. Terus dari sistem informasi penjualan Gandhi's House akan mengeluarkan output berupa data member, data keranjang belanja, dan data konfirmasi. Terus di sini ada tabel pengunjung. Jadi dari tabel pengunjung ini dapat melihat data produk dan data halaman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Muhammad Hardiman. Kepada M. Hardiman, saya persilakan. Baik, kali ini saya akan meneruskan lanjutan dari pembahasan teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang DFD level 1. DFD level 1 itu lanjutan dari konteks diagram yang telah teman saya tadi bahas. Langsung saja, di sini admin akan menginputkan data produk ke olah data produk yang akan menghasilkan data produk di tabel produk. Selanjutnya pengunjung akan mendapatkan data produk dari olah data produk yang tadi telah admin inputkan. Selanjutnya pembeli. Di sini pembeli akan menginputkan data pemesanan ke olah data order, yang mana akan ditampung di tabel order. Selanjutnya pembeli akan mendapatkan konfirmasi, kemudian akan diolah data konfirmasi, nantinya akan diterima oleh pembeli itu sendiri. Semua laporan ini nantinya akan diolah data laporan pembelian. Di sini admin akan menginputkan data pembelian ke olah data laporan pembelian. Begitupun laporan ini berupa data pembelian akan diterima juga oleh admin sebagai bahan laporan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Jadi sequence diagram ini akan dimulai dari aktor, lalu ke menu login, masukkan user password ke menu login, lalu yang kedua melakukan proses validasi di sini, lalu proses validasi account, lalu dilanjutkan dengan get ID login yang akan diproses di entity object account, lalu diproses lagi ke get user, lanjutkan ke entity object login.
lalu akan diproses menuju ke menu utama. Di kotak ini autentikasi get password dan tampilkan ini sangat penting agar dapat masuk ke menu utama sini. Di sini ada kondisi di mana aktor atau member ini akan salah memasukkan password lebih dari 3 kali. Dia akan konfirmasi email dari si member tersebut, lalu akan dilanjutkan ke konfirmasi email. Jadi aktor masuk ke menu login, lalu memasukkan user password, proses validasi dimulai, lalu sistem akan mendapatkan get ID login, masuk ke account, get user, get password. Sistem akan mendapatkan user dan password, lalu dilanjutkan ke menu utama. Jika user salah 3 kali, maka sistem akan mengkonfirmasi email dari si member tersebut. Selanjutnya, ini sequence diagram untuk menu logout. Jadi member memilih menu logout. Jadi boundary objeknya nanti akan tampil di menu utama. Boundary objek menu logout, jadi tampilkan menu logout. Logout, lanjutkan proses logout, lalu menampilkan menu logout. Begitu seterusnya. Aktor menu logout, memilih menu logout, akan tampil di menu utama, lalu tampilkan menu logout, logout, proses logout, lalu ditampilkan ke menu logout. Setelah itu, sistem penjualan. Nah, di sistem penjualan ini memiliki menu utama, tampilkan, memilih lihat produk, memilih tambah member, dan memilih order. Lalu, sebentar akan saya zoom. Ya, di sini menu utama sangat penting sekali ya, karena di menu utama ini tampilan program semuanya akan ditampilkan di menu utama. Tampilkan, memilih lihat produk, memilih tambah member, dan memilih order. Di sini boundary-nya ada menu login, menu utama, menu logout, melakukan proses logout, order, tambah member, dan menu lihat produk. Di bagian controller ini ada proses validasi account, proses lihat produk, proses tambah member, dan proses order. Bagian entity-nya ada login, account, member, keranjang belanja, dan pembayaran. Di tahap boundary ini ada di menu login terdapat poin-poin tersebut. Tampilkan, memasukkan user dan password, lalu konfirmasi email. Di menu lihat produk ada tampilkan produk, tambah keranjang belanja. Di menu utama tadi sudah saya jelaskan, ada tampilan, memilih lihat produk, memilih tambah member, dan memilih order. Di menu logout ada tampilkan. Di tambah member ada tampilkan, masukkan nama, masukkan email, masukkan password, masukkan username, masukkan alamat, dan masukkan telepon. Di menu order ada tampilkan, ada pembayaran. Nah, di menu lihat produk ini akan ada proses selalu melakukan proses lihat produk. Proses lihat produk ini poin-poinnya seperti berikut. Lihat produk, keranjang belanja. Lalu tambah member pun mempunyai proses tambah member. Nama itu untuk user nama, variabelnya nama, user email, user password, user username, user alamat, user telepon, lalu ke proses tambah member. Untuk order, dia akan memproses ke proses order, proses menampilkan produk, dan proses pembayaran. Nah, dari entitiesnya sendiri, login. Di menu login ini nanti bisa akan mengakses yang pertama proses validasi account. Nah, proses validasi account ini akan ada di menu login. Jadi menu login ini akan melakukan proses validasi account dulu, baru masuk ke menu login.
di account sendiri nanti bisa dia akan mengakses juga. Proses validasi account nanti akan mengakses akun yang pertama, itu jelas itu. Lalu akun ini akan digunakan untuk memproses lihat produk dan proses order. Jadi akun ini sangat penting di sistem toko ini, Gandhi's House. Jadi member dianjurkan untuk membuat akun di sini. Lalu di sini ada member. Nah, member ini nanti akan bila mengakses member nanti akan ada menu proses tambah member sebagai berikut tampilannya nanti. Nah, di keranjang belanja ini sama seperti account, nanti dia akan memproses order. Untuk memproses order butuh account, butuh keranjang belanja, butuh pembayaran. Nah, 3 entity ini sangat dibutuhkan untuk memproses proses order. Sistem penjualan ini boundary-nya, controller, controller, lalu mengakses ke entity. Seperti itu kurang lebih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf Pak.